Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Siapa yang tidak masuk hari ini? Loli. Oke, Loli kenapa Loli? Sakit demam. Kita doakan Loli yuk bersama-sama biar Loli sehat. Bismillah. Semoga Loli cepat sehat. Amin. Sebelum mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kak Fisa, boleh maju ke depan untuk pimpin doa? Ayo Kak Fisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma Sahlana rahmataka wansur alaina rahmataka min hudaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman wa kiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Siapa yang mau pimpin? Yuk dipimpin lagunya sama Getsa ya. Ganti ya, Getsa sini yuk pimpin. Getsa. Yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, oh bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseri, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Sudah siap untuk materi hari ini anak-anak? Silahkan dilihat videonya ya. Sudah kelihatan? Adakah yang berkata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup waktunya yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis kode atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita tuh sudah mendalaminya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat tugas pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menjalankannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tahun baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bagaimana. Di sini kamu perlu percakapan untuk bahasa dunia digital, perlu dapat mencari dan membuat informasi yang kamu perlukan. Kemudian menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidup. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan bom yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah mengenai masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda juga bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, empat landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu tidak terlibat dan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, rambut, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai makan di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur,
dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak menu yang goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ini mengatur koper-koper penyimpan hingga mudah dikeluarkan. Lalu sopir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.com. Kalau kamu tahu, coba ya, jawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Ya, tadi kita sudah melihat video kan sama-sama. Berpikir komputasional. Kita ice breaking dulu ya, biar tidak mengantuk. Tepuk semangat lagi bisa. Kita ice breaking lagi ya. Tepuk semangat. Oke. Sekarang apakah kalian sudah siap? Ada soal nih di depan, liburan pergi keluarga pantai bersama ke aku. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab soalan ini? Liburan pergi keluarga pantai bersama ke aku. Ya, boleh maju sini Sefira. Ini ada soal nih, sepertinya gampang sekali ya. Ya Sefira, dari mana dulu urutannya? Ya, aku. Pergi Oke. liburan liburan pantai aku bersama Aku. liburan aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Kita lihat jawabannya, betul atau tidak ya? Jawabannya adalah aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Ada soalan berikutnya. Belajar harus dengan kita rajin. Siapa yang mau menjawab? Oke, Aska. Oke, kita lihat ya jawabannya betul atau salah.
Kita harus belajar dengan rajin. Beri tepuk tangan. Selanjutnya ada soalan berikutnya, soal ketiga. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Kiandra mau menjawab? Yuk, sini. Jasmine. Coba kita lihat ya. Jawabannya lapangan itu sangat luas dan hijau. Beri tepuk tangan. Nah, itu berarti sama juga berpikir komputasional yang tadi kalian lihat videonya ya. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat, peserta didik mengenal konsep berpikir komputasional secara umum. Peserta didik bisa memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis. Pernah nggak kalian bingung harus mulai dari mana saat menyikat gigi atau membuat mie instan? Pernah? Salah urutan? Salah urutan pernah? Oke. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Karena agar oke, beri tepuk tangan. Karena agar mendapatkan hasil yang baik atau terbaik. Lanjut ya, ini di sini ada urutan menggosok gigi seperti video yang tadi sudah dilihat di YouTube ya, yang sudah ditampilkan di layar. Ini ada urutan menyikat gigi. Kelihatan nggak gambarnya? Oke. Dodo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi. Ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Si Dodo lupa belum membuka tutup pasta giginya dan juga belum meletakkan pasta gigi di atasnya. Nah, ini penting sekali ya bagi kehidupan sehari-hari kita untuk mengurutkan langkah-langkah secara detail dan terinci. Nah, menurut kelompokmu apa yang dimaksud berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Bukan tentang belajar coding saja, tapi juga bisa melatih cara berpikir terstruktur layaknya komputer memproses informasi. Nah, ini ada contoh
membuat sarapan roti panggang dan teh ya. Kalau kita membuat roti panggang itu berarti yang disiapkan apanya? Roti. Terus apa lagi? Selai. Terus alat panggangnya ya. Terus kalau kita mau bikin teh apa yang disiapkan? Gelas. Teh sama air. Oke. Dekomposisi yang pertama, memecah masalah besar menjadi tugas-tugas kecil. Misalkan kita mengambil bahan atau alat untuk membuat roti panggang, berarti yang disiapkan roti. Terus memasang apa lagi? Pemanggang, lalu memanggang roti, memberi olesan atau mentega atau selai ya. Terus kalau kita mau membuat teh berarti harus direbus apanya? Airnya. Terus kita menyiapkan gelas dan teh celup. Oke. Dan perlu ditambahkan air dan gula ya. Terus yang kedua ada pengenalan pola atau pattern recognition ya. Kalau tidak salah membaca. Melihat dari pola aktivitas yang mirip atau berulang. Contohnya pola setiap membuat minuman panas. Selalu memulai dari merebus air. Setiap membuat makanan sederhana kita butuh alat utama dan bahan. Terus urutan kerja. Terus juga setiap penyajian sarapan berarti ada langkah yang akan diambil. Terus disajikan juga ya. Terus yang ketiga ada abstraksi, menyaring informasi penting, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Fokusnya berarti pada hal yang penting. Yang penting itu urutan langkah, bahan utama dan alat utama. Yang diabaikan itu warna piring, jenis pemanggang, sama merek ya, merek gula maksudnya tuh. Contoh abstraksi berarti mengatakan abstraksinya cukup, berarti mengambil 2 potong roti di dapur. Yang keempat itu ada algoritma. Menulis urutan langkah yang logis dan sistematis. Algoritma membuat sarapan berarti kita mengambil 2 potong roti, lalu menyalakan pemanggang, terus panggang roti selama 2 menit. Kenapa harus 2 menit? Karena matang. Kalau lebih dari 2 menit, gosong. Olesi roti dengan mentega. Terus kita mau bikin teh berarti harus rebus air hingga mendidih. Kenapa harus mendidih? Karena nanti Iya, kalau air mentah perutnya sakit. Tuang air panas ke gelas, kita tambahkan gula sesuai selera. Ya ini aduh. Ada LKPD berpikir komputasional. Kok tidak terlihat ya? Nangkep. Kayak gini aja ya, Bu Guru. Kasih lihat begini aja ya. Nah ini ada urutan langkah menggosok gigi. Nah ini kamu tulis langkah-langkah menggosok gigi itu seperti apa, ditulis ya.
Terus kalian diskusikan apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan dengan benar. Apa yang terjadi ya. Terus di sini ada langkah-langkah sikat gigi yang tadi sudah dilihat pada video ya, langkah-langkahnya. Nanti bisa kamu taruh di urutan-urutannya. Jelas? Ini nanti Bu Guru bagikan, kamu tulis nama beserta kelas. Nanti kita presentasi. Oke, per kelompok ya. Presentasinya, oke? Oke, ibu mau nanya. Ini digunting. Enggak digunting, pakai penggaris aja. Ya. Punya penggaris kan? Dipotek penggaris, dipotek penggaris. Iya, nanti diambil, ya. Oke, silakan diisi. Ada nanti satu kelompok ini isinya semuanya sama. Iya, karena kan ini dikerjakannya per kelompok. Ya. Nempelin atasnya punya lem? Enggak. Tidak punya lem berarti tempel aja biasa. Nggak usah diiniin. Pakai ini aja, taruh sini. Presentasi pada kabur-kaburan dong. Dipegang. Pegang, dipegang. Boleh. Dipegang. Kalau takut kabur-kaburan. Oh, ini nanti makanan MBG-nya taruh di luar ya? Kamu panggilin temannya. Nanti nggak tahu. Ini tasnya. Oh,